saya sebagai CGP-nya Ibu. Di sini ada tugas ya, ada panduannya sebagai pertanyaan wawancara, dan kami berdua membutuhkan jawaban dari Ibu dalam menghadapi kasus-kasus yang ada di sekolah. Ya. Pertama yaitu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik. Saya jawab. Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ini, pertama-tama terkait dengan siswa, saya sendiri harus mampu mengenal siswa dulu. Pertama, latar belakangnya itu lewat biasanya PPDB kami menerima data, ada minta data keadaan siswa selain rapot. Di sini nanti dia tinggal di mana, dengan siapa, seperti itu. Setelah kami dapat itu, terus bekerja sama dengan BK, dengan BP di sekolah untuk menangani apabila ada kasus. Dan sering yang terjadi di sekolah itu adalah pelanggaran tata tertib. Ya, pelanggaran tata tertib, yaitu siswa biasanya terlambat, mereka mencari jalan yang lain, tidak mengikuti jalan sesuai dengan aturan, lewat gapura seperti itu, masuk lewat pintu gerbang, mereka biasanya lompat. Itu bagian dari pelanggaran etika, bisa saya masukkan dalam pelanggaran etika karena sudah tata tertib yang jelas. Nah, bagian seperti itu saya biasanya koordinasi dengan BP wali kelas. Jadi sering wali kelas yang selalu menangani. Nah, setelah itu kalau memang kasus ini tidak bisa diselesaikan, dibawa ke BK. Nah, jadi itu mungkin identifikasi kasus yang sering terjadi di sekolah, pelanggaran tata tertib. Terus ada juga yang kalau di SMA Taruna Bakti untuk moral kayaknya tidak, tetapi itu mungkin di luar ya, yang kejadiannya di luar sehingga itu terbawa menjadi tertekan anak di sini. Dan memang ada di sini seperti itu, dan itu kita butuh. Selamat siang Bu Dina. Siang juga. Iya, saya maaf mengganggu ini ya siang ini karena ada hal yang saya ingin tanyakan ke Ibu ya. Ini saya kan dari CGP ini karena ada tugas begitu, sehingga saya harus melakukan kegiatan ini dan memberikan pertanyaan-pertanyaan sama Bu Dina selaku Wakil Kepala Sekolah Sarana Prasarana. Iya. Pertama, selama ini ya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi ya kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini Iya. kasus. Iya. Misalnya kita pertama tuh kita lihat dulu bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan, ya. Misalnya kita lihat nilai-nilai bertentangan, misalnya kita lihat misalnya salah satu contohnya itu kita lihat keterlambatan siswa datang ke sekolah itu gimana. Selama ini kita lihat ya, yang selalu masalah di sekolah itu sudah ada siswa-siswa yang banyak terlambat datang di sekolah. Gitu. Terus kita lihat kenyataan itu relevan dengan situasi yang ada sekarang ini bagaimana. Terus kita lihat juga menentukan siapa-siapa yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut. Salah satunya misalnya kasus yang siswa terlambat itu. Jadi banyak hal yang kita bisa nilai dari itu. Itu. Iya. Oke.
Selanjutnya ini ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu tadi yang saya bilang, contohnya kasus siswa terlambat. Misalnya kita lihat ada dua siswa yang terlambat. Yang pertama ini dia terlambat karena misalnya jalan kaki. Yang kedua ini, misal kasus yang sama juga terlambat. Siswa yang kedua ini dia terlambat karena menjaga orang tuanya yang sakit mungkin di rumah sakit. Sama-sama terlambat. Jadi kita macam jadi guru piket itu harus bisa ambil keputusan. Dalam arti begini, mereka sama-sama terlambat. Terus kita izinkan dengan masalah yang satu terlambat karena ini taksi, yang satu karena orang tua. Bagaimana saya bisa kasih masuk mereka dalam kelas mengikuti pelajaran. Sedangkan ada siswa lain juga yang terlambat. Otomatis kalau saya kasih masuk mereka berdua, bagaimana dengan siswa-siswa lain yang terlambat? Iya. Pasti kan mereka merasa bahwa kenapa mereka berdua masuk baru kami tidak. Iya. Jadi kita sebagai guru piket harus bisa istilahnya mengambil keputusan yang bijak, sehingga siswa yang terlambat ini semua bisa masuk dalam kelas untuk mengikuti pelajaran. Oh, ya, oke. Selanjutnya, tadi bagaimana masalahnya ya Bu ya. Selanjutnya adalah bagaimana langkah-langkah atau prosedur ya. Prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau prosedur itu biasanya kan kita kalau keterlambatan siswa atau siswa yang sama dengan masalah-masalah yang lain di luar yang tadi saya sebutkan, kita biasa ada pemanggilan. Ada pemanggilan pertama, kedua sampai ketiga. Kalau ketiga tidak ini berarti langsung ke berhubungan dengan kesiswaan dengan kepala sekolah. Iya. Selanjutnya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Berarti kita harus lihat dulu kembali, lihat bagaimana keadaan orang tua mereka, terus tempat tinggalnya mereka itu bagaimana. Jadi semua aspek dinilai. Terus mereka ke sekolah itu, ini contoh kasus yang keterlambatan itu ya. Iya. Terus mereka ke sekolah menggunakan apa? Kendaraan atau naik taksi. Iya. Lihat keadaan orang tua juga, tempat tinggal, lingkungan sekitarnya. Pokoknya itu yang harus kita lihat juga. Oh iya. Oke. Kemudian Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh, yang pertama kita lihat kembali ke peraturan, ya. Kita sebagai guru, walaupun siswa juga, peraturan itu dilema, peraturan yang harus kita ikuti. Dan juga biasa bertentangan juga yang kedua itu dengan suara hati yang tadi saya bilang itu, bagaimana suara hati kita. Umpama yang mereka menyampaikan mereka punya unek-unek terlambat karena ini atau masalah yang lain, suara hatinya kita tuh bagaimana. Jadi yang pertama tuh peraturan, yang kedua itu kita lihat suara hati. Oh gitu, iya. Wah, juga perlu suara hati juga ya Bu ya. Kemudian Ibu ya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ya? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ya, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya ya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu akan jalankan? Kalau di sini yang kita lihat selama ini tidak ada jadwal ya. Jadi setiap masalah itu langsung diselesaikan pada saat itu juga. Jadi langsung selesai. Jadi tidak ada jadwal, langsung diselesaikan. Oh gitu. Oh ya. Berarti bisa langsung tuntas ya Bu ya. Diharapkan tidak ada masalah yang panjang ya gitu. Kan masalah
sesuatu, jadi kita sebisanya untuk selesaikan pada saat itu. Iya, oke. Selanjutnya Ibu ya, adakah seseorang ya atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh, kalau ini biasa kita kan berhubungan dengan biasa wali-wali kelas ya, Iya. wali-wali kelas juga terlibat, biasanya kan dapat info dari wali kelas terus dengan dari bagian kesiswaan gitu. Oh iya ya. Mungkin selanjutnya ya Bu ya, apakah ada ya faktor-faktor lain ya yang artinya membantu dalam atau mendukung ya untuk masalah itu selalu bisa terselesaikan dengan baik. Pertama mungkin kita yang tadi yang sudah sampaikan, kita juga harus sudah kembali melihat keadaan orang tua. Terus bagaimana tatib itu dijalankan sehingga semua dapat berjalan dengan baik, jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi itu hanya yang kita bisa lihat. Yang penting kita harus lihat keadaan orang tua mereka dulu bagaimana, terus bagaimana tatib itu dijalankan oleh seluruh anggota sekolah, komunitas sekolah, dan juga supaya itu dapat dijalankan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dari tatib itu. Itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu pada siang ini ya. Mungkin itu saja pertanyaan saya untuk Ibu. Semoga bermanfaat untuk banyak orang begitu. Terima kasih ya Bu ya. Saya mau ngajar. Sip. Ya. Oke. Ya.